Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan hingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Nadia Nafis selaku moderator dalam presentasi ini dan rekan-rekan saya Bagas Sri Mulyana, Julian Syahduiana Putra, Nurul Hanifah, dan Oktaviana Putri. Adapun topik yang akan kami bahas adalah usulan desain validasi metode uji logam tembaga pada produk air minum dalam kemasan secara spektrofotometri serapan atom nyala. Yang pertama ada judul, yaitu validasi metode uji logam tembaga pada produk air minum dalam kemasan. Yang kedua ada metode acuan. Metode rujukan yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada SNI 01-3554-2006. Yang ketiga ada ruang lingkup. Tembaga adalah logam yang ditemukan sebagai unsur atau berasosiasi dengan tembaga dan perak. Tembaga ini terdapat dalam jumlah yang relatif besar dan ditemukan selama pemisahan dari bijinya pada elektrolisis dan pemurnian tembaga. Tujuan pengujian ini untuk mengevaluasi melalui studi laboratorium kesesuaian yang telah dikembangkan sebagai metode pengujian standar di laboratorium. Yang keempat ada prinsip uji. Analisis cemaran logam Cu dengan AAS menggunakan avokadoda Cu berdasarkan pada penyerapan energi radiasi oleh atom-atom Cu pada tingkat energi dasar dengan atomisasi tungku karbon. Yang kelima ada alat dan bahan. Pertama ada alat. Itu ada AS 700 Perkin, ada pipet mikro, saringan membran, labu ukur, pipet ukur, tabung reaksi, Erlenmeyer, penanganan listrik, dan gelas piala. Untuk bahan, di sini terdapat air suling bebas logam, air suling 2 kali penyulingan, ada asam nitrat PA, larutan tembaga 1000 mg per liter. Dan untuk cara kerja, di sini saring larutan contoh 50 mili sampai 100 mili menggunakan saringan membran 0,45 mikrometer. Asamkan contoh sampai pH kurang dari 2 dengan HNO3 PA. Bila terjadi endapan, pipet 100 mili contoh yang diasamkan ke dalam gelas piala 150 mili. Tambahkan 5 mili HNO3 PA dan batu didih, kemudian uapkan di atas penanas listrik sampai larutan jernih dan volumenya kira-kira 10 mili sampai 20 mili. Seterusnya, pindahkan contoh ke dalam labu ukur 100 mili, dinginkan dan tambahkan air bebas logam yang mengandung HNO3 1,5 mili per liter sampai tanda garis. Seterusnya, media siap diuji. Yang ketujuh ini ada uji parameter validasi. Untuk yang pertama ini parameternya ada akurasi atau persen recovery. Untuk hasilnya ada 102,61 dan syarat keberterimaannya itu 85 sampai 115%. Yang kedua itu ada presisi. Hasilnya itu 0,339 dan syarat keberterimaannya itu CV kurang dari sama dengan 2/3 CV Horwitz, 0,339%, lebih besar dari sama dengan 10,978. Yang ketiga itu ada linearitas metode. Untuk hasilnya itu R sama dengan 0,999. Syarat keberterimaannya R lebih besar sama dengan nilai tabel Pearson 0,9997, lebih besar sama dengan 0,834. Yang keempat itu ada limit deteksi metode. Untuk hasilnya 0,001. Dan yang kelima ada limit kuantisasi metode. Hasilnya 0,002. Syarat keberterimaannya uji presisi sama dengan CV lebih kecil sama dengan 2/3 CV Horwitz. Uji beda nyata berbanding tidak beda nyata. Dan yang terakhir ada sensitivitas. Untuk hasilnya ada 0,0002. Syarat keberterimaannya sensitivitas lebih kecil sama dengan 1,25. Sensitivitas alat 0,0002 lebih kecil sama dengan
0,025. Yang kedelapan, ada prosedur tahapan validasi. Yang pertama ada akurasi atau percent recovery. Akurasi ditentukan menggunakan analisis Certified Reference Material atau CRM. Dilakukan analisis berulang sebanyak minimal 6 kali ulangan terhadap CRM yang memiliki konsentrasi analit dan matriks sama dengan contoh uji. Ratakan kadar hasil uji, lalu uji beda nyata atau T-student test dengan konsentrasi analit sebenarnya dalam CRM pada tingkat kepercayaan 95%. Metode uji terbukti akurat jika rata hasil uji tidak memberikan perbedaan nyata dengan nilai analit sebenarnya. Untuk rumusnya itu, recovery sama dengan dalam kurung C3 dikurang C1 per C2 dikali 100%. Untuk keterangannya itu ya C1 sama C1 itu konsentrasi spike, satuannya mg per L. C2 itu konsentrasi sampel, satuannya mg per L. Dan C3 itu konsentrasi sampel plus spike sama dengan satuannya mg per L. Untuk presisi merupakan metode ditentukan melalui teknik repeatabilitas melalui cara suatu contoh homogen dan representatif dianalisis sebanyak minimal 6 kali ulangan oleh analis yang sama pada waktu yang berdekatan, menggunakan peralatan dan reaksi dari batch yang sama. Dari hasil analisis berulang tersebut, dihitung nilai koefisien variasi atau CV, lalu bandingkan dengan nilai 2/3 kali CV Horowitz. Metode memiliki repeatability yang baik jika diperoleh nilai CV kurang dari 2/3 dikali CV Horowitz. Rumusnya dapat kita lihat. Untuk syarat keberterimaannya, persen RSD kecil dari 2/3 CV Horowitz. Keterangannya, SD itu standar deviasi, persen RSD yaitu relative percent difference. Untuk XI-nya hasil pengukuran ulangan ke-1, mg per liter. Untuk yang linearitas, yaitu metode ditentukan melalui cara suatu contoh homogen dan stabil yang memiliki kandungan matriks mewakili dengan volume yang cukup. Analisis dilakukan berulang terhadap contoh tersebut guna untuk menetapkan konsentrasi uji baseline. Dibuat preparat deret kalibrasi dengan menambahkan secara kuantitatif analit standar yang diketahui konsentrasinya secara pasti ke dalam contoh yang telah dipilih tadi. Analit standar yang ditambahkan melalui konsentrasi 0,10, 0,20, 0,30, 0,40, 0,50, 0,60, 0,75, dan 0,80 mg per liter CO. Dilakukan analisis pada masing-masing preparat menggunakan metode yang akan divalidasi dengan jumlah pengulangan sebanyak 2 kali. Dihitung korelasi antara respon analitik rata-rata yang dapat dengan konsentrasi teoritis analit dalam preparat. Metode diikatkan linear pada rentang konsentrasi tertentu jika dapat nilai koefisien relatif atau nilai R, T dapat tabel Pearson. Untuk rumusnya dapat kita lihat di sini. Untuk keterangannya, R itu yaitu koefisien korelasi, untuk SI-nya itu konsentrasi standar pada pengukuran ke-1, luas area standar pada pengukuran ke-1, dan N-nya itu banyaknya ulangan. Selanjutnya ada limit deteksi metode atau LOD. Limit deteksi metode ini ditentukan dengan metode evaluasi visual atau dikenal pula dengan teknik trial and error. LOD dievaluasi dengan menambahkan ke dalam contoh analis standar pada bagian level konsentrasi rendah yang diduga sebagai nilai LOD. Dilakukan analisis berulang terhadap masing-masing preparat tersebut. Konsentrasi analit terendah dalam contoh yang dapat terdeteksi oleh mekanisme pengukuran analitik. Metode tersebut ditetapkan sebagai LOD. Untuk rumusnya sendiri, rata konsentrasi blanko sampel ditambah T-tabel dikali standar deviasi sampel. Selanjutnya ada limit kuantitasi metode atau LOQ.
LOQ ini dievaluasi menggunakan teknik pendekatan yang sama dengan LOD. Hanya saja dalam LOQ nilai yang didapat harus dibuktikan tingkat presisi dan akurasinya sebanyak minimal 7 kali pengulangan. Nilai yang didapat ditetapkan sebagai LOQ jika CV kurang dari sama dengan 2/3 CV Horwitz dan uji beda nyata menyatakan hasil tidak berbeda nyata. Rumusnya nilai rata blanko ditambah 10 kali standar deviasi. Selanjutnya ada sensitivitas. Sensitivitas ini ditentukan melalui cara membuat larutan standar CU dengan konsentrasi 0,1, 0,5, 1, 2, 3, dan 4 mg per liter. Dilakukan analisis pada masing-masing preparat menggunakan metode yang akan divalidasi dengan jumlah pengulangan sebanyak 4 kali. Dihitung sensitivitas kemudian dibandingkan terhadap sensitivitas alat. Metode dinyatakan akurat jika didapat nilai sensitivitas kurang dari atau sama dengan 1,25 kali sensitivitas alat. Untuk rumusnya bisa dilihat di sini. Keterangannya S sama dengan nilai sensitivitas dalam satuan persen. Selanjutnya dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semuanya. Dicukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.